berjumpa kembali di dalam Misbah Keluarga. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Jika kami boleh ada sampai saat ini, sungguh semuanya itu adalah karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi saya hanya akan membacakan untuk kita dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah sukacita atas keselamatan. Nah, hal apa saja yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara bersukacita? Dan apakah ketika mendapatkan pekerjaan baru, bisnis lancar, atau kondisi sehat, bagaimana kita mengekspresikan sukacita atas semua hal-hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tindakan bangsa Israel selepas mereka dari perbudakan Mesir dan selamat setelah mereka menyeberangi Laut Terbelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat sedikit ke belakang tentang pahitnya kehidupan bangsa Israel selama dalam perbudakan di Mesir, sungguh suatu hal yang menyedihkan dan mungkin berat jika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan waktu yang singkat, ratusan tahun mereka harus menderita siksaan, sementara dalam waktu itu mereka juga harus menyandang nama sebagai bangsa pilihan Allah. Seolah-olah Allah dalam waktu yang ratusan tahun itu Allah tidak mengingat mereka lagi. Tetapi pada akhirnya juga penantian mereka selama ratusan tahun itu Tuhan jawab dengan memberikan pertolongan. Ketika mereka keluar menyeberangi Laut Terberau, sementara pasukan Firaun tenggelam dalam lautan tersebut, ini sungguh suatu hal yang merupakan perbuatan ajaib yang telah Allah kerjakan. Dan ini adalah perbuatan Allah yang terjadi di luar akal manusia. Siapakah yang melakukannya? Musa? Bukan. Bangsa Israel? Bukan. Dan apakah itu terjadi karena bangsa Israel hebat? Juga bukan. Semuanya itu semata-mata karena Allah yang mau melakukannya. Apa alasan Allah mau melakukan semuanya itu? Apakah karena bangsa Israel layak menerima pertolongan Allah yang seperti itu? Tidak. Tetapi jika Allah mau melakukannya, sungguh itu semua hanya karena anugerah Allah atas kehidupan bangsa Israel. Allah mau melakukannya karena Allah itu sendiri. Allah mau melakukannya karena dirinya sendiri dan karena janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Apa yang telah Allah lakukan sungguh suatu perbuatan ajaib yang sangat luar biasa yang terjadi di luar akal manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan Musa dan bangsa Israel di dalam pasal 15 ini. Kita melihat bagaimana sukacita yang luar biasa yang terjadi, yang meluap dari hati mereka yang paling dalam ketika pertolongan Tuhan itu tiba dan terjadi di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-1 dia katakan di sini, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur." Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Ini merupakan suatu kalimat yang bisa menolong kita untuk menyadari bahwa keselamatan yang boleh dialami bangsa Israel adalah sungguh perbuatan Allah. Dan atas keselamatan itu bangsa Israel sungguh-sungguh bersukacita, dan sukacita yang mereka alami itu mereka tujukan kepada Allah. Perhatikanlah bahwa semua hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, semua sukacita yang kita alami, yang boleh terjadi dalam kehidupan kita harus ditujukan kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah semuanya berasal daripada Tuhan.
Baiklah aku menyanyi bagi Allah, bahwa Allah layak menerima pujian, dan nyanyian itu keluar dari mulut bangsa Israel, dari hati mereka yang paling dalam. Hari ini, apa yang membuat kita bersukacita? Kemanakah sukacita kita itu kita tujukan, kita arahkan? Ketika kita bebas dari bahaya dan pergumulan yang berat, ketika kita berada dalam keadaan sehat, ketika bisnis kita semuanya lancar, pekerjaan kita dan hal-hal yang lainnya semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan kita bersukacita akan hal itu, kepada siapa kita menunjukkan sukacita kita tersebut? Hendaklah senantiasa kita bersukacita di dalam Allah. Berilah kepada Allah segala pujian, hormat dan kemuliaan, sebab semuanya itu layak Ia terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat sukacita bangsa Israel ini, bukankah hampir mirip dengan kondisi kita saat ini? Jika kita mengingat kembali bagaimana kondisi kita dalam 2 tahun yang lalu, karena pandemi, sungguh suatu hal yang sangat menegangkan, di mana kita berada dalam satu kondisi yang tidak mudah, penuh kekhawatiran, kemiskinan, bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang kita cintai harus meninggalkan kita. Ini hanya 2 tahun, tetapi kita sudah sungguh kewalahan. Dan coba pikirkan bagaimana dengan bangsa Israel yang ratusan tahun mengalami hal itu, tetapi ketika pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka, sukacita itu meluap di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kita juga boleh bersukacita atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita sampai sejauh ini. Syukur kepada Allah, kalau kita perhatikan kondisi kita sekarang ini semakin membaik. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu kita melihat di sosial media bahwa pemerintah sudah memberikan kelonggaran tentang penggunaan masker. Walaupun masih ada hal yang harus kita perhatikan bersama-sama dan harus kita patuhi bersama-sama. Kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi dari semuanya itu yang telah kita lalui, dari semua pertolongan Tuhan yang mulai terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Adakah kita bersukacita akan semua hal yang boleh terjadi itu? Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengekspresikan sukacita yang terjadi atas pertolongan Tuhan itu? Apakah dengan sukacita karena Tuhan sudah menolong kita dan kita memilih untuk datang beribadah ke gereja bersama-sama dengan keluarga kita, karena kita mungkin sudah rindu untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja, atau justru kita lebih memilih untuk liburan karena kita sudah rindu liburan bersama dengan keluarga, atau kita lebih memilih untuk datang ke tempat-tempat yang bisa membuat kita terhibur karena selama 2 tahun kita terkurung mungkin. Bagaimana kita mengekspresikan sukacita kita? Tetapi pada malam hari ini biarlah kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel, bahwa ketika mereka mengalami pertolongan Allah, mengalami keselamatan yang berasal daripada Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka bersukacita di dalam Allah. Mereka menyanyi dan memuji Allah. Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21, ini sungguh membicarakan tentang kemuliaan, keagungan Tuhan atas semua hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ini semua boleh terjadi karena Allah luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini juga harusnya menjadi sukacita bagi kita atas apa yang telah Tuhan perbuat. Dan terlebih, sukacita terbesar kita adalah keselamatan yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Itu sudah sangat luar biasa, seharusnya membuat kita bersuka cita. Apakah Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengekspresikan sukacita tersebut? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan karena Tuhan telah memberikan pertolongan dan keselamatan bagi kita. Jika kita perhatikan kehidupan kita, bukankah kita ini adalah orang-orang yang selamat dari pandemi COVID-19 ini? Sungguh luar biasa. Dan biarlah sukacita yang melimpah itu, yang meluap itu dari dalam hati kita, boleh kita ekspresikan dengan cara memuji Allah. Setidaknya datang beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di gereja Tuhan.
Biar kebenaran firman Tuhan ini terus mengingatkan kita dan membuat kita terus memuji dan bersuka cita atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwasanya Engkau baik di dalam kehidupan kami. Semua hal yang boleh terjadi di dalam hidup kami, sungguh kami menyadari bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Dan kami mau bersuka cita atas semua hal itu Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu atas semua hal yang boleh Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa pada malam hari ini, dan demikian misbah keluarga kita untuk malam hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa bersama-sama dengan keluarga dan juga berdiskusi mungkin bersama-sama. Dipersilakan untuk kepala keluarga untuk bisa memimpin dalam doa, dan sampai jumpa untuk mesbah keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.